Gurunda kita semua, di sini surah Az-Zukhruf adalah salah satu surah yang menerangkan tentang akan datangnya Nabi Isa alaihi salam. Di ayat yang ke-61 nanti kita akan menemukan secara tegas Allah menyampaikan, kamu kaum yang melampaui batas. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batashaw wa mada mathalul awwalin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka,
mereka selalu memperolok-olokkannya. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka. Dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Mungkin ada dari teman-teman kita yang ingin menjelaskan ayat ini. Sangat menarik ya sahabat. Mungkin guru kita Dinda Wafi tadi masih ada. Waktu dan tempat disilahkan. Batuk, leher saya gatal teman-teman, lanjut. Masya Allah. Open cam, Tat. Telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, gurunda kita semua. Di sini surah Az-Zukhruf adalah salah satu surah yang menerangkan tentang akan datangnya Nabi Isa alaihi salam. Di ayat yang ke-61 nanti kita akan menemukan secara tegas Allah menyampaikan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha, bahwa datangnya Nabi Isa menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, maka fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian ragu dengan kedatangan Nabi Isa itu. Sebagai apa? Beliau datang sebagai hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Di awal Bang Zuma sudah menyampaikan Hamim wal kitabil mubin. Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat jelas. Jelas asalnya, jelas maknanya, jelas pengikutnya, jelas nabinya, jelas kisahnya, dan jelas isinya. Sehingga Allah secara tegas menyampaikan, inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan hu al-Quran, Quranan Arabian dengan tulisan yang berbahasa Arab, agar kalian la'allakum ta'qilun, paham. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang Arab, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tahukah kita kenapa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab? Karena kata para ulama mengatakan, li'annal arabiyyah adakku, yang paling teliti, wa aktsaru, dan paling banyak kosakatanya, 12 hingga 13 juta kosakata. Sehingga tidak mungkin ketika ada salah satu lafadz di dalam Al-Quran bisa blunder maknanya, bisa salah memaknainya, bisa salah maksud dan fahamnya. Itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Allah mengatakan, kita yang menurunkannya dan kita pula yang akan menjaganya. Meskipun yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim, orang-orang kafir itu ingin memendam, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah akan menolak mereka semua dan tetap menerangkan cahayanya. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa innahu fi ummil kitab, Allah menciptakan Al-Quran ini di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud ladaina, milik kami, la aliyun hakim. Maka Allah mensifati dirinya dengan aliyun, zat yang maha tinggi, hakimun, yang maha bijaksana. Kenapa? Ini perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan yang lain. Kitab suci lain Allah turunkan hanya satu kali, ketika Allah menjanjikan untuk menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 'ashr.
Kami janjikan kepada Musa 30 malam, lalu kami sempurnakan menjadi 40 malam. Nabi Musa ingin mendapatkan Taurat saja diundur sampai 40 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diceritakan bahwa Nabi Musa sampai berpuasa 40 hari, dan itu pun satu kali selesai, saudara. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan yang paling suci, yaitu bulan Ramadan, kepada orang yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad, kepada umat yang paling suci, yaitu umat Islam, dan kiblatnya pun adalah kiblat yang paling suci, kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Mekah dan Madinah, dan di tempat yang paling suci, yaitu Masjidil Haram. Sehingga Al-Quran datang secara tadrijian, berangsur-angsur hingga hari kiamat. Lalu Allah menyampaikan, afanadribu ankumudz dzikra sofhan an kuntum qaumam musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran ini kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran salah satu tujuannya ketika diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, salah satu tujuannya agar Allah menyampaikan peringatan berkali-kali kepada kaum yang kemarin sempat menjadi kaum yang terbaik di seluruh dunia. Perbedaan Islam dengan Bani Israel, ketika Islam kita dalam solat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Allah dulu, na'budu baru ibadah kita. Wa iyyaka Allah dulu, nasta'in baru doa kita. Tapi berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel dikatakan dalam Al-Quran, ya Bani Israel uzkuru ni'mati. Nikmat dulu baru disampingkan kepada Allah. Kalau Islam tidak, Islam Allah dulu, maka Allah lah yang akan turun tangan ketika umat Islam ada yang diganggu. Ketika umat Islam dihina, maka Allah akan munculkan para mujahid untuk membela agamanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semakin banyak penghujat, semakin Allah munculkan para mujahidnya. Semakin banyak yang menentang Islam, Allah munculkan kecerdasan umat Islam, dan mereka ada di depan untuk jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah sendiri yang akan menuntun mereka untuk menuju jalannya. Seperti itu. Maka wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Betapa banyak nabi-nabi dulu, ayat selanjutnya, betapa banyak nabi-nabi dulu telah kami utus untuk memberi peringatan kepada kalian. Bani Israel, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa akan dibunuh juga, Nabi Zakaria juga kasusnya dibunuh oleh kaumnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, Nabi Muhammad berdakwah ditolak, maka Allah berikan pesan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu ada nabi yang sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Ketika Nabi Muhammad dilempar oleh batu, saudara, sampai gigi gerahamnya mengeluarkan darah, lalu malaikat menawarkan agar mereka dilempar dengan gunung, apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah mereka ya Allah karena mereka tidak tahu. Maka lucu ketika kita di sini berdiri sebagai umat Islam, KTP tertulis umat Islam, tapi melihat Islam dihina kita diam saja, melihat Islam dilecehkan kita tidak bergerak hatinya, melihat Islam dihina, Nabi Muhammad dilecehkan, hati kita, giro kita tidak mau untuk ada di barisan paling depan menjawab syubhat mereka. Karena kalau Nabi saja dilempari batu beliau sabar, maka kita juga harus sabar terus berdakwah menghadapi hujatan mereka. Maka wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Sudah banyak para nabi dulu yang menang dalam perdiskusian. Bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang dekat dengan dia. Allah mengangkat derajat hamba-hambanya rata-rata di waktu malam hari. Di malam ini, malam nisfu Sya'ban, kita insya Allah semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa, amin, diselamatkan dari kejaran Fir'aun di waktu malam. Di dalam surah Ad-Dukhan dikatakan,
fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Wahai Musa, bawalah hamba-hambaku, selamatkan dari kejaran Fir'aun, maka innakum muttaba'un, kalian sungguh akan dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di waktu malam. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah akidahnya di malam hari. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim bertemu ada bintang, lalu qala hadza rabbi, apakah bintang ini adalah Tuhan kita? Falamma afala, ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan yang terbenam. Maka apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Andaikan Tuhan tidak memberikan aku hidayah, maka aku termasuk orang-orang yang tersesat. Tak jarang di apologet Islam Indonesia rata-rata yang masuk Islam di waktu malam hari, karena malam adalah tempat ijtima' bil habaib, tempat berkumpulnya para kekasih-kekasih Allah. Bahkan Nabi Lut alaihi salam diselamatkan dari desa yang akan diazab oleh Allah di waktu malam hari. Di dalam Al-Quran diterangkan, fa asri bi ahlik bi qita'im minal laili, wahai Lut, bawalah keluargamu, selamatkan dari azab Allah yang akan turun di desanya di waktu malam hari. Semua kekasih Allah diangkat derajatnya, diberikan hidayah oleh Allah rata-rata di malam hari, saudara. Makanya Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan bukan waktu zuhur, bukan waktu subuh, tapi Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Ya, jadi estafet para umat terbaik sudah pernah dilakukan oleh Bani Israel. Tapi ketika Bani Israel tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tidak amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada yang melecehkan agamanya mereka malah mendukung, ketika dihina nabinya mereka malah menentang, maka di saat itu estafet umat terbaik jatuh kepada umat Islam. Dulu anni faddaltukum 'alal alamin, aku mengutamakan kalian wahai Bani Israel atas umat seluruh alam. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad sebagai ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dikeluarkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.